Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Baik, adik-adik siswa maupun siswi kelas 1, bagaimana kabarnya pada hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada hari ini kita akan melanjutkan pelajaran akidah akhlak. Silakan adik-adik siapkan ya buku-bukunya dan juga alat tulisnya. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan masuk ke pelajaran yang ketiga tentang rukun iman. Ya, setelah sebelumnya kita belajar tentang arti iman secara sederhana dan juga belajar tentang siapa itu al-Khaliq dan makhluk. Kita di sini akan belajar tentang apa tadi? Tentang rukun iman. Ya, jadi Bapak harap setelah pembelajaran ini kalian mengetahui tentang rukun iman dan pentingnya iman. Kita semua di sini ya, orang yang beriman, kita harus yakin kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala dan percaya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita beriman, kita tidak boleh asalan, harus sesuai dengan Al-Qur'an dan aturan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan oleh karena itu kita harus paham tentang rukun iman ini. Agar apa? Agar hidup kita di atas petunjuk dan dapat beribadah dengan benar. Ya, maka pentingnya kita pahami tentang rukun iman ini. Agar apa? Agar hidup di atas petunjuk yang diajarkan oleh Rasulullah dan kita dapat beribadah dengan benar ya, adik-adik siswa maupun siswi. Coba kalian amati tentang anggota badan kalian. Kalian mempunyai kaki, kalian mempunyai tangan untuk meraba, mempunyai hidung untuk bernapas, mempunyai mata untuk melihat, dan mempunyai telinga untuk mendengar. Nah, itu semua adalah ciptaan siapa? Itu semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah yang telah menciptakan segala yang ada di alam raya ini. Maka dengan itu kita wajib beriman kepada siapa? Wajib beriman kepada Allah, karena Allah lah yang telah menciptakan kita. Allah lah yang telah menciptakan semuanya yang ada di langit maupun di bumi. Maka kita seharusnya sebagai orang yang beriman, kita hanya beriman kepada Allah. Kita hanya beribadah kepada Allah. Dan perlu kalian ketahui ya adik-adik siswa maupun siswi kelas 1, orang yang beriman itu disebut mukmin. Dan orang mukmin kelak nanti akan bahagia di dunia maupun di akhirat. Sedangkan orang yang tidak beriman disebut kafir. Dia nanti akan merugi di akhirat walaupun di dunianya dia bahagia. Jadi orang kafir walaupun di dunianya bahagia, senang, tapi nanti dia di akhirat akan merugi. Dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pentingnya kita mengetahui tentang iman. Agar apa? Agar hidup kita sesuai dengan petunjuk dan dapat beribadah dengan benar. Ya, maka ketika beriman kita harus sungguh tidak boleh ada keraguan. Maka agar iman kita benar, kita harus meyakini rukun iman. Ada berapa rukun iman adik-adik siswa maupun siswi kelas 1? Ada yang tahu berapa jumlahnya rukun iman? Rukun iman jumlahnya ada 6. Apa saja? Yang pertama, beriman kepada siapa? Beriman kepada Allah, karena Allah lah yang telah menciptakan kita. Allah lah yang telah menciptakan seluruh alam semesta ini. Allah lah yang telah menciptakan yang ada di langit
maupun di bumi. Nah, kita wajib beriman kepada Allah. Kemudian yang kedua, beriman kepada para malaikat. Kita meyakini adanya malaikat pencatat amal buruk. Maka kita yang kedua, maka kita harus yakin beriman kepada para malaikat. Kemudian yang ketiga, beriman kepada kitab-kitab Allah. Apa kitab-kitab? Yaitu Al-Quran. Kemudian yang keempat, beriman kepada siapa? Beriman kepada para Rasul. Dan yang kelima, beriman kepada hari kiamat. Kita mengimani nanti adanya hari kiamat. Hari di mana nanti dihancurkannya langit dan bumi. Kita wajib mengimaninya. Dan yang terakhir, beriman kepada qada dan qadar. Yang tahu apa itu qada dan qadar? Qada dan qadar ialah takdir Allah atau yaitu ketentuan Allah. Jadi kita wajib beriman pada takdir, baik itu takdir yang baik maupun yang buruk. Karena sudah ada ketetapan dari Allah, maka kita wajib mengimaninya, qada maupun qadar atau takdir Allah. Ya, jadi Bapak ulang, beriman ada berapa? Ada 6. 1 beriman kepada Allah, 2 beriman kepada para malaikat, 3 beriman kepada kitab-kitab Allah, 4 beriman kepada para rasul, 5 beriman kepada hari kiamat, dan yang terakhir beriman kepada qada dan qadar atau disebut juga takdir Allah. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada pembelajaran hari ini tentang beriman. Ya, kita sebagai orang beriman harus yakin kepada siapa tadi? Kepada Allah dan percaya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ya, untuk pembelajaran hari ini Bapak cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat bagi kalian sehingga kalian dapat memahaminya dengan baik. Dan apabila ada salah kata, Bapak mohon maaf. Bapak cukupkan. Ya, untuk pertemuan kali ini, insya Allah ada tugas. Nanti tugasnya kalian mengerjakan soal di Google Form. Ya, kalian tinggal klik linknya, nanti akan Bapak share ya. Tetapi Bapak harap videonya didengarkan terlebih dahulu agar kalian ketika mengerjakan soal mudah. Ya, Bapak cukupkan, ditutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi